Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dan memperlihatkan bagaimana memberikan bantuan hidup dasar. Beberapa kondisi seperti kasus trauma dan non-trauma dapat menyebabkan korban tidak sadar yang diikuti dengan henti napas dan henti jantung. Oleh karena itu penanganan yang cepat dan tepat perlu dilakukan segera pada korban-korban seperti ini. Di sini saya memiliki seorang korban. Sebelum saya mendekati korban, saya harus memastikan keamanan diri saya sebagai penolong, agar saya pada saat memberikan pertolongan saya tidak ikut menjadi korban. Dalam hal ini saya bisa memakai alat pelindung diri. Sebagai contoh, saya di sini akan mempergunakan sarung tangan dan juga barrier di face. Kemudian setelah itu saya akan memperhatikan lingkungan sekitar, apakah lingkungan tempat saya akan menolong korban aman. Apabila korban berada di dalam lingkungan yang tidak aman, saya harus memindahkan korban agar saya dan korban tidak menjadi lebih parah. Kemudian yang ketiga, saya akan mengamankan korban. Dalam hal ini, korban saya tidurkan terlentang di atas alas yang keras dan rata. Saya akan mulai memperlihatkan bagaimana tahapan untuk melakukan bantuan hidup dasar. Setelah saya mempergunakan sarung tangan, saya pastikan lingkungan aman dan korban juga aman. Saya mulai memeriksa apakah korban masih merespon atau tidak dengan cara menepuk, memanggil, sekaligus saya melihat ke arah dada korban, apakah korban bernapas atau tidak. Berikut akan saya perlihatkan bagaimana memeriksa respon korban dan memeriksa apakah korban bernapas atau tidak. Pak. Apabila korban tidak merespon, kemudian saya akan memanggil bantuan. Yang harus diperhatikan pada saat kita memanggil bantuan, usahakan agar sedapat mungkin kita tidak meninggalkan korban. Contoh, kita memanggil bantuan, tolong ada korban tidak sadar, tolong panggilkan ambulan. Setelah kita memanggil bantuan atau call for help, kemudian kita cek nadi di leher atau nadi karotis dari korban. Yang perlu diingat di sini, kita memeriksa nadi korban tidak boleh lebih lama dari 10 detik. Apabila korban tidak teraba nadi karotisnya, kita harus segera melakukan resusitasi jantung paru, yaitu perbandingan antara kompresi dada 30 kali dengan ventilasi buatan atau napas buatan sebanyak 2 kali. Untuk melakukan kompresi dada, kita harus tentukan di mana titik kita akan melakukan penekanan, sehingga kita harus mengukur atau menentukan di mana posisi yang tepat. Akan saya perlihatkan bagaimana caranya menentukan titik kita akan meletakkan kompresi dada. Ada beberapa cara. Cara yang pertama, kita bisa tarik garis di antara 2 puting susu, kemudian kita tarik garis tengah tulang dada atau sternum. Kita lihat di mana titik pertemuannya, dan disitulah kita akan meletakkan tumit tangan kita untuk melakukan kompresi dada. Cara kedua bisa kita lakukan dengan menarik 2 jari di atas tulang processus sigmoideus. Di sini saya akan tentukan di mana titik saya akan melakukan kompresi dada. Kemudian setelah saya letakkan tumit tangan saya satukan. Posisi lutut saya upayakan berada di atas mulut korban, sehingga pada saat saya melakukan kompresi dada dan ventilasi buatan, gerakan saya tidak terlalu banyak. Untuk melakukan penekanan dilakukan dengan kecepatan 100 sampai 120 kali per menit. Kemudian pada saat menekan harus menggunakan seluruh kekuatan tubuh, sehingga posisi tangan kita harus lurus, tidak boleh bengkok seperti ini atau miring seperti ini. Lurus. Kemudian pada saat menekan dan pada saat melepas, upayakan dinding dada korban kembali seperti semula. Karena apabila dinding dada korban tidak kembali seperti semula, proses pengisian ruang-ruang jantung pada saat diastol itu tidak akan optimal. Saya akan melakukan penghitungan sebanyak 30 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. 30 kali kompresi, kemudian dilanjutkan dengan memberikan ventilasi buatan. Untuk memberikan ventilasi buatan sebenarnya banyak tekniknya.
bisa dengan teknik mouth to mouth yang artinya dari mulut penolong ke mulut korban, mouth to mask dari mulut penolong ke masker kemudian ke mulut korban, mouth to BVM dari mulut korban ke alat yang kita namakan dengan back valve mask. Dan di sini saya akan memperlihatkan bagaimana dengan teknik mouth to mouth. Untuk melakukan ventilasi buatan dengan teknik mouth to mouth, saya pertemukan di sini barrier device. Gunanya untuk apa? Gunanya agar saya tidak bersentuhan langsung dengan mulut si korban. Setelah saya pasang barrier device, saya akan melakukan pembebasan terhadap airway korban dengan teknik head tilt atau mendorong dahi dan chin lift. Saya tutup hidung korban dan kemudian saya buka mulutnya sedikit. Ketika kita akan memberikan ventilasi buatan, kita harus menarik nafas dalam. Dan pada saat meniup, tiupan harus dilakukan dengan kuat. Karena apabila kita meniup dengan cara menghentak, maka udara yang kita tiup lebih cenderung akan masuk ke lambung. Oleh karena itu, kita pada waktu meniup, upayakan mata kita melihat ke arah dinding dada korban. Pada saat meniup dinding dada korban naik ke atas, mengindikasikan bahwa tiupan kita masuk ke dalam paru-paru. Saya akan memperlihatkan bagaimana teknik memberikan ventilasi buatan dengan teknik mouth to mouth. Kita lakukan pemeriksaan pernapasan dengan teknik look, listen, and feel. Artinya kita melihat apakah dinding dada korban naik turun atau tidak. Kita dengarkan apakah ada suara napas. Berikut akan saya perlihatkan bagaimana memberikan pernapasan buatan apabila nadi korban telah teraba. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 2. Kita lakukan terus seperti itu sampai 20 kali. Setelah 20 kali pernapasan buatan, kemudian kita cek lagi nadi karotisnya. Apabila nadi karotis korban tetap tidak teraba atau hilang kembali, kita ulangi resusitasi jantung paru. Namun apabila nadi korban teraba, kita cek pernapasan korban. Bila dia masih belum bernapas, kita ulang rescue breathing. Namun apabila sudah bernapas, kita posisikan pasien ke recovery position. Yang perlu diingat, apabila kita tidak mengetahui kejadian awal korban ini menjadi tidak sadar oleh suatu sebab apa, sebelum kita memberikan ventilasi buatan di siklus pertama, kita harus pastikan bahwa tidak ada sumbatan jalan napas oleh benda asing, sehingga harus kita buka mulutnya dan kita periksa apakah ada benda asing atau tidak. Namun apabila kita tadi mengetahui kasusnya seperti kita terkena serangan jantung, pada waktu siklus pertama setelah 30 kali kompresi dada langsung dilanjutkan dengan ventilasi buatan. Namun apabila kita tidak tahu kasusnya dan pada waktu kita setelah 30 kali kompresi dada memeriksa atau membuka mulutnya terdapat benda asing tersebut harus terlebih dahulu dikeluarkan. Demikian dari saya, Diri Rianda, BHD RSPB.